ya. Nah, sarapan ada lagi? Ada. Jangan lupa kalau pagi sarapan. Sebelum sekolah kita sarapan sedikit ya. Sampai di sekolah untuk belajar kita lebih perlu tidak keroncongan. Karena kayak cerah nanti setengah 11 kan, sama kan? Nah, makanya di rumah sarapan sebelum belajar. Jadi hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran matematika. Kalau pada pertemuan sebelumnya kemarin kita belajar tentang apa? Kenapa? Perbandingan senilai. Itu hari ini kita lanjutkan dengan perbandingan berbalik nilai. Lawannya daripada perbandingan senilai. Sebelumnya Bapak ingin mengecek kehadiran dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Apa? Oke. Ya, semoga kawan kita yang sakit dan orang yang sembuh yang tidak hadir hari ini juga untuk rumah saja. Kalau akan bisa hadir ya, kalau bilang kawan yang tidak hadir, selanjutnya kalau memang nggak ada halangan suruh hadir di sekolah ya. Yang banyak kali dibuat. Kemudian sebelum kita mulai pembahasan hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita belajar ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Coba berdoa, bikin doa. Perbandingan berbalik nilai, Bapak ingin tahu dulu perbandingan tentang perbandingan nilai yang sudah kita pelajari kemarin ya. Jangan anak Bapak jangan lupa lagi yang kemarin ya kan. Kita lagi hari ini yang kemarin lupa, sama aja kan. Perbandingan senilai apa yang dikatakan dengan perbandingan nilai? Siapa yang bisa jawab? Siapa? Lihat salah satu variabelnya naik, salah satu variabelnya ikut naik. Ada lagi yang mau dinamakan? Ada lagi yang mau dinamakan? Komponen naik maka komponen yang satu lagi ikut naik. Kemudian kalau turun? Kalau komponen yang satu turun maka komponen yang satu lagi ikut naik. Ya, berarti seperti yang disampaikan oleh si Jihan tadi, kemudian ditambahkan oleh si Sabila Nisha. Berarti pada perbandingan senilai kemarin, jika salah satu unsur yang namanya perbandingan itu kalau satu nggak mungkin ya kita bandingkan kan? Misalnya si Nur Syuhada Putri sendiri ya bisa dibandingkan? Bisa nggak? Nah, yang bisa dibandingkan itu harus ada minimal 2. Ya kan? Kesimpulannya tadi menurut yang disampaikan Jihan sama si Sabila, apabila salah satu unsur ataupun komponen ataupun variabel boleh, komponen boleh, harga boleh, ini kak ya kak. Nah, jika salah satu variabelnya naik, maka variabel satu lagi juga ikut naik. Jika salah satu variabel turun, variabel yang satu lagi juga ikut turun. Contoh kemarin keadaan ada buka lagi video kan? Ada kan? Nah, begitu juga pada yang kemarin. Misalnya hari ini penumpangnya penuh 15 orang, si supir dapat uangnya juga sebanyak penumpang. Kalau besok penumpangnya udah menurun, tidak sepi, ya kan turun. Berarti si supir juga penghasilannya juga menurun. Seperti itu juga kan ya perbandingan senilai. Kalau di hari ini kita lanjutkan, kalau ini sudah masih ingat, kita lanjutkan dengan perbandingan berbalik nilai. Sebelum kita lanjutkan ke perbandingan berbalik nilai, kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar untuk perbandingan berbalik nilai dengan perbandingan senilai sama kayak kemarin, yaitu membedakan perbandingan senilai dan berbalik nilai dengan menggunakan tabel data, grafik, dan
yang bersamaan. Kemudian kalau permainan selek kita ada buat tabel ya. Ada masih ingat? Masih ingat ya? Nah, kemudian ada buat grafik. Ada masih ingat? Ya, ini pada perbandingan juga nanti ada tabel. Juga ada grafik, ada bentuk persamaannya seperti ini juga ini. Menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perbandingan nilai dan perbandingan berbalik nilai. Ini bertanya, berdiskusi dan sebagainya. Jadi kalian akan tahu bagaimana konsep yang dikatakan konsep perbandingan berbalik nilai. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini ya, melalui tayangan video dan PPT yang ditampilkan, siswa dapat mengingat permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian melalui diskusi kelompok juga, siswa dapat menguraikan perbandingan membaca dengan menggunakan tabel data, grafik dan persamaan dengan benar. Hai semua. Dapat menentukan kadar pupuk, menentukan untuk perjalanan terdekat. Banyak bahan yang diperlukan masak. Banyak sekali manfaat perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Kita buat air minum juga ternyata perbandingannya enggak. Misalnya satu gelas air berapa sendok? Itu perbandingannya. Dan nanti 2 sendok gula untuk 1 gelas air. Kalian tambah air lagi nanti. Menjadi 2 gelas airnya. Sementara gula enggak kalian tambah. Kok enggak rasanya manis-manis saja airnya? Ya, jadi banyak sekali manfaat perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjutkan. Perbandingan berbalik nilai. Coba perhatikan ini. Ini diilustrasikan dalam membuat suatu rumah. Dalam membuat rumah, ini pertama berapa orang bekerja? 4. Waktunya? Berarti 4 orang dibanding dengan 6 bulan. Kurang. Ini perbandingan berbalik nilai. Coba lihat di sini. Orangnya sudah jadi berapa? 8 ya. Dari pertama 4 berarti sudah jadi 8. Berapa orang ditambah? 4. Berarti bulannya? 3 bulan. Berapa bulan berkurang? 3. Karena kan orangnya juga ditambah. Kita lihat menyatakan permasalahan perbandingan nilai dalam tabel dan grafik. Ini contoh tabelnya. Tabel ini kan tabel memanjang kan? Tidak, nanti kalau kalian temukan di mana saja ada tabelnya, nggak mesti seperti ini. Ada juga tabel model ke bawah. Misalnya gini, ditulis nanti tabelnya ini waktu. Boleh juga memanjang ke bawah ini. Nggak mesti ke samping seperti ini. Ya, bisa dipahami ya? Bisa ya? Nah, sama juga. Tabel seperti ini dengan tabel seperti ini sama. Nah, langkah-langkah kita belajar ini, berdiskusi hari ini menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Yaitu yang pertama nanti Bapak akan membagikan kalian dalam kelompok. Kemudian dalam kelompok nanti Bapak uji LKPD, Bapak bimbing, yang tidak mengerti ditanyakan, nanti didiskusikan bersama teman-teman. Yang tidak mengerti itu bisa ditanyakan. Kemudian mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, setelah selesai nanti kita seperti biasa yaitu presentasi. Kalian presentasi nanti Bapak akan evaluasi apakah yang sudah kalian sampaikan itu tepat atau belum tepat. Kalau belum tepat nanti Bapak yang akan meluruskannya. Jadi hari ini Bapak berikan dulu kalian dalam kelompok seperti yang sudah Bapak tentukan kelompoknya. Silakan duduk menurut kelompok masing-masing. Sudah?
motivasi. Coba dilihat, ada pertanyaan pemantik yang di depan. Gambar apa yang nampak dilihat? Gambar sapi, lembu, lumur ya. Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor lembu selama 15 hari. Jika petani itu membeli 10 ekor lembu lagi, berapa hari persediaan makanan akan habis? Jerami itu dibawa pulang ke rumah, dibikin satu tempat, dimasukkan gitu ya, penuh ya. Kadang tahannya sampai berbulan-bulan, ya enggak? Jika lembu itu ditambah 10 ekor lagi, jadi berapa lembunya? Jadi berapa ekor lembunya? 50. Apakah cukup? Jadi jerami itu tahan 15 hari seperti tadi? Tidak, ya kan? Karena kenapa? Karena lembunya sudah bertambah. Jadi makanan tadi, jerami tadi tahannya tidak sampai 15 hari lagi. Nah, jadi nanti itu terjawab setelah kalian mempelajari LKPD. Makanya semua penilaian nanti dalam kalian menilai kelompok, Bapak akan menilai yang pertama, menilai sikap aktif dalam pembelajaran, kemudian sikap kerjasama dalam kegiatan kelompok, dan sikap toleran terhadap proses pemecahan masalah yang berbeda dan kreatif. Kemudian setelah selesai menyelesaikan kegiatan diskusi kelompok, nanti akan Bapak berikan tugas individu. Soalnya Bapak ingin melihat kemampuan kalian tentang yang kita pelajari hari ini. Penilaian keterampilan itu Bapak melihat nanti kalian saat mengerjakan LKPD, waktu kalian isi tabel, juga waktu kalian membuat grafik. Jadi Bapak bagi LKPD-nya. Waktu 30 menit, ini jam 9:10.
Silakan kelompok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan menjelaskan hasil penelitian. Saya Natalia dari nama Marlina Asyifa dan aktivitas 1 memahami konsep perbandingan kebalikan. Untuk menempuh jarak dari Maluku ke Banda Aceh dengan menggunakan mobil Honda, Pak Jeffrey memerlukan waktu 6 jam dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan Pak Jeffrey untuk menempuh jarak itu jika dengan kecepatan 60 km per jam? Waktu menuju ke Banda Aceh juga dengan menggunakan mobil yang sama, dan jika kecepatan 60 maka waktu yang dibutuhkan 4 jam. Jika kecepatan 80 waktu yang dibutuhkan 3 jam. Jika kecepatan matematika dalam permasalahan terkait dengan perbandingan berbalik-balik. Kesimpulan apa yang dapat kalian sampaikan pada hasil penyelesaian tugas di atas? Jika salah satu variabelnya naik, maka otomatis variabel yang satu lagi akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Rumus yang untuk mencarinya yaitu X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Satu per dua mana? Dua. Ada yang bisa? Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Muhammad Ilham Musa. Mempresentasikan konsep secara minyak. Aktivitas 1 memahami konsep perbandingan ekstrim memerlukan berapa lama waktu yang dibutuhkan sebanyak Pak Jeffrey dan wow. Hasil dimasukkan dari pemeriksaan Cepetan. I1 per I2 sama dengan I2 per I1. IQ. Ada yang menjawab? Ada, kalau ada apa itu kelompok dua? Makasih. Kami ada ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok empat ya, kelompok empat. Tangan kelompok empat. Kalau sudah menemukan model kita, berarti kita bisa menjawab ini. Apa? Siapa yang bisa kira-kira? Matematika ini sudah ada kan? Sudah dapat kan semua kan? Kelompok ini sudah dapat. X1 per Y2 sama dengan Y2 per Y1 ini. P1 per P2 sama dengan I2 per sana dia. Ya, kelompok ini apa namanya? Ya, tapi sama yang baik. Sampai Z. Besar sama dia ini. Kalau kemarin ini kan A1 per waktu perpindahan nilai, A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Jadi sekarang kalau berbalik nilai ini berbalik ya. Ini ke atas ya. Jadi untuk jawab soal ini, kata yang sudah bisa, silakan. Ini saya buat. Berapa? 15. Sama dengan 40 kali. Berarti berapa hari habisnya? Makin cepat lagi habis ya. Terima kasih buat
pembelajaran kita pada hari ini. Ini nanti Bapak melihat sejauh mana sudah pemahaman kalian. Nanti Bapak periksa, nanti pertemuan selanjutnya ini akan Bapak bagikan kembali ya kaliannya. Sekarang kita akan refleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana komentarmu tentang pembelajaran ini? Jadi, kamu pahami. Lain semua sangat menyenangkan. Terima kasih atas refleksinya hari ini. Semoga pembelajaran kita ke depan lebih menyenangkan lagi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pendalaman pengetahuan tentang perbandingan nilai dan perbandingan nilai. Jadi kita akan untuk pertemuan selanjutnya kita mencoba jawab beberapa soal lagi agar lebih paham lagi tentang perbandingan nilai dan perbandingan berbalik nilai. Pesan moral Bapak hari ini, emosi. Jika kawan kalian sudah emosi, jika kawan kita sudah emosi, kita jangan tambah emosi, jangan tambah naik. Kalau kita tambah emosi nanti apa jadinya? Berantem. Tapi jika kawan sudah emosi, kita coba mundur karena dia mulai naik, namanya mulai emosi. Kita tahan emosinya, kita turunkan emosi kita. Mengalah itu kan bukan berarti kalah, ya enggak? Mengalah kan bukan berarti kalah. Mengalah itu yaitu orang mengalah itulah yang menang sebenarnya. Maka pesan moral Bapak hari ini untuk mengarah kita yaitu jika kawan kita emosi yang sudah memuncak, maka kita harus mengalah untuk kebaikan bersama. Jangan malah kita menambah emosinya. Pesan moral hari ini semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita hari-hari. Jadi Bapak duduk pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada yang berkata apa ataupun kita berkata. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.